Salam kerahiman. Hari ini kita ketemu 18 Agustus. Kita akan baca dari 3 nomor. 779, 780, dan 824. Kita mulai ya dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tariklah saya ya Tuhan, supaya saya ada di dalam Engkau. Cintai saya, supaya saya bisa mengasihi sesama. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 779 bicara tentang kerendahan hati. Dan 824 kita bicara tentang persekutuan dengan Allah. 779. Secara lebih mendalam, aku mulai memahami kemuliaan Allah yang agung itu, yang disembah oleh roh-roh surgawi, sesuai dengan tingkatan rahmat dan hierarki yang sudah ditentukan bagi mereka. Menyaksikan kemuliaan itu, jiwaku tidak ketakutan atau gemetar. Tidak, sama sekali tidak. Sebaliknya, jiwaku dipenuhi dengan damai dan kasih, dan semakin dalam aku memahami kemuliaan Allah, semakin besarlah sukacitaku karena Dia adalah Allah. Ketika menyaksikan kemuliaan Allah, aku bersukacita luar biasa. Aku bersukacita bahwa aku ini sedemikian kecil. Sebab justru karena aku kecil, Allah membawa aku dalam pelukan tangannya dan mendekapku erat-erat di dalam hatinya. 780. Ya Allahku, betapa aku merasa kasihan terhadap orang-orang yang tidak percaya akan kehidupan kekal. Betapa husuknya aku berdoa bagi mereka, agar mereka pun diselimuti oleh sinar kerahiman, dan agar Allah mendekapkan mereka ke pangkuan kebapaannya. Oh kasih, oh Ratu. 824. Dalam tempat pengasingan ini, Yesus sendirilah guruku. Ia sendiri mendidik dan mengajar aku. Aku merasakan bahwa aku menjadi sasaran kegiatannya yang istimewa. Demi maksudnya yang tak dapat dimengerti dan keputusan-keputusannya yang tidak terselami, Ia menyatukan aku dengan dirinya secara istimewa dan mengizinkan aku masuk ke dalam misteri-misterinya yang tak dapat dipahami. Ada satu misteri yang menyatukan aku dengan Tuhan. Tak seorang pun, juga para malaikat boleh mengetahui misteri ini. Dan kalaupun aku ingin menjelaskannya, aku tidak tahu bagaimana mengungkapkannya. Tetapi aku hidup karena misteri ini dan akan terus hidup olehnya untuk selama-lamanya. Misteri ini membedakan aku dari setiap jiwa yang lain, baik di bumi ini maupun di alam abadi. Kita lihat 779 tadi ya. Aku mulai memahami kemuliaan Allah yang agung itu, yang disembah oleh roh-roh surgawi sesuai dengan tingkatan rahmat dan hierarki yang sudah ditentukan bagi mereka. Aku mulai memahami. Ya, itu di 779. Kalau kita lihat dari nomor 1 ya sampai 779 itu makan waktu juga cukup lama, cukup panjang ya. Dan di sini Suster Faustina bilang, cerita ya kepada kita semua, aku mulai memahami kemuliaan Allah yang agung itu, yang disembah oleh roh-roh surgawi. Jadi kalau kembali lagi pertanyaan, orang-orang sering bertanya, surga itu kayak apa? Kalau saya nangkep di sini, di surga itu ada roh-roh surgawi. Dan ada tingkatan rahmat dan hierarki yang sudah ditentukan. Jadi kalau saya bayangin, kalau kita semua meninggal, mati, kita masuk surga. Di surga juga ada, kita jadi roh-roh surgawi, tapi sebaliknya juga ada tingkatan, ada hierarki yang sudah ditentukan. Nah, ada seorang bapak, contoh ya, saya juga sudah sharing kan mungkin ya. Dia bilang sama saya, Bu Esther, kita nggak usah susah-susah hidup di dunia ini. Yang penting nggak jahatin orang, nggak nipu orang, sudah pasti kita masuk surga. Masuk di pinggir, di surga yang paling pinggir pun nggak apa-apa, yang penting masuk surga.
Karena saya nggak jahatin orang. Tapi pertanyaan saya, yakin nggak Bapak masuk surga? Apa yang jadi pegangan bahwa Bapak masuk surga? Kalau soal nggak jahatin orang, soal nggak nipu orang, coba kita lihat cerita orang kaya dan Lazarus. Di cerita itu, nggak diceritakan si orang kaya ini jahat. Cuma diceritakan, orang kaya ini ada di rumah besar, dia pakai baju yang bagus, yang mahal, makan. Di luar, ada Lazarus pengemis, yang akhirnya makan menunggu remah-remah roti yang dibuang, yang ada di bawah meja. Itu pun kayaknya masih rebutan sama si anjing-anjing, karena anjing-anjing saking laparnya dia jilatin luka-lukanya Lazarus. Tapi setelah dua-duanya mati, Lazarus ada di pangkuan Abraham, sedangkan orang kaya itu malah mohon Lazarus untuk memberikan setitik aja air karena dia kehausan. Jadi apa yang jadi patokannya bahwa kita akan masuk surga? Karena itu sebetulnya semata-mata karena kemurahan hati Tuhan kita bisa ada di surga. Karena kerahimannya lah maka kita bisa ada di surga. Jadi kalau mulai timbang-timbang, oh saya sudah cukup baik dibandingin sama si itu, saya baik, saya nggak nipu, saya nggak menyusahkan orang. Tapi ayo kita ingat cerita orang kaya dan Lazarus. Lanjut ya. Di atas dikatakan aku mulai memahami kemuliaan Allah. Tapi di kalimat berikutnya, semakin dalam aku memahami kemuliaan Allah, semakin besarlah sukacitaku. Jadi ada tahapan, mulai memahami dan terus dilakukan, dihayati, direnungkan, dilaksanakan, maka lama-lama dikatakan semakin dalam aku memahami kemuliaan Allah, semakin besarlah sukacitaku. Dan Suster Faustina bilang, aku ini kecil, Papa nggak berdaya, nggak bisa macam-macam kayak orang hebat yang lain ya. Dia itu kecil, tapi justru karena aku kecil, Allah bawa aku dalam pelukan tangannya dan dekap erat-erat dalam hatinya. Suster Faustina bisa merasakan, memahami kemuliaan Tuhan walaupun dia kecil. Justru karena dia kecil, karena dia rendah hati, karena dia nggak berdaya, karena dia nggak sombong, itu ada di dalam pelukan tangan Tuhan dan didekapkan di dalam hatinya Tuhan. Itu satu gambaran yang Suster Faustina ceritakan ya. Untuk mengalami sukacita dalam Tuhan itu artinya ada suatu proses. Mulai dan selanjutnya makin memahami. Jadi kita juga nggak bisa mengalami sukacita dari Tuhan itu instan. Kita harus mulai dilaksanakan suatu proses melalui kehidupan ini. Makin lama kita akan makin bisa memahami kemuliaan Tuhan. Dan sukacita yang besar itu ada dalam pelukan tangan Tuhan dan tangan mendekapkan dalam hatinya Tuhan. Ya, kita perlu rindukan, kita perlu usahakan, dan kita perlu berharap. Di sini dikatakan lagi ada kehidupan kekal. Ya, Suster Faustina katakan, aku merasa kasihan terhadap orang yang tidak percaya akan kehidupan kekal. Masih banyak orang yang tidak percaya akan kehidupan kekal. Ada orang yang bilang dia nggak percaya Tuhan, ya. Maka mari kita berdoa buat mereka supaya mereka diselimuti oleh sinar kerahiman. Jadi kita minta Tuhan buat mereka yang nggak percaya ada kehidupan kekal, saya mau berdoa supaya mereka diselimuti oleh kerahiman, supaya Allah mendekap mereka. Perlu berdoa untuk mereka yang belum percaya. Nah, di 824, Suster Faustina katakan, sekarang aku ada di tempat pengasingan. Faktanya masih ada di bumi ya, belum ada di surga. Belum menikmati hidup yang kekal. Yesus mendidik dan mengajar aku. Aku menjadi sasaran kegiatannya. Yesus sudah bangkit ya. Suster Faustina masih ada di bumi, di
di tempat pengasingan. Tapi di situ Suster Faustina katakan, Yesus mendidik dan mengajar aku. Sama, kita juga masih di dunia, Yesus mendidik dan mengajar aku. Dan aku menjadi sasaran kegiatannya. Kita sering doakan, Tuhan jadikan saya alatmu. Jadi sasaran kegiatannya Tuhan, Tuhan mau lakukan apa? Kita jadi alatnya, kita siap dipakai oleh Tuhan. Bahkan di situ di 824, Suster Faustina bilang, demi maksudnya yang tidak dapat dimengerti dan keputusan-keputusannya yang tidak terselami. Jadi Suster Faustina pun yang sudah begitu dekat, erat hubungannya dengan Tuhan, dia bisa katakan, demi maksudnya yang tidak bisa dimengerti, demi keputusannya yang tidak terselami, dia lakukan. Bandingkan dengan kita juga kan sering bertanya, Tuhan kenapa saya alami ini? Kenapa ini terjadi? Padahal saya rencananya ini, harusnya jadinya A, loh kok jadinya C? Hidup ini misteri, ya. Tapi kita berserah seperti Suster Faustina, meskipun maksudnya nggak bisa kita mengerti, kok terjadi ya? Atau keputusan-keputusannya kita tidak bisa menyelami kenapa ada keputusan tersebut. Tapi ia menyatukan aku dengan dirinya dan izinkan aku masuk dalam misterinya. Tuhan mengizinkan kita masuk dalam hatinya dan mengizinkan kita mengerti misteri-misterinya. Jadi misteri itu ya sesuatu yang tidak dimengerti ya, tapi secara bertahap dengan pertumbuhan iman, dengan kerinduan kita, maka misteri-misteri itu akan terurai satu persatu. Di sini Tuhan yang berinisiatif. Tuhan menyatukan aku dengan dirinya, ya, dikatakan tadi. Ia menyatukan aku dengan dirinya dan mengizinkan aku masuk dalam misterinya. Ini Tuhan yang berinisiatif. Hal ini terjadi karena kemurahan Tuhan, karena belas kasih Tuhan, karena kepeduliannya Tuhan, karena kasihnya Tuhan kepada kita. Memang semuanya kembali lagi tergantung dari taraf iman, tergantung dari seberapa besar kita berharap. Seperti dikatakan, kalau pengharapan kita besar, maka kita akan memperoleh sesuatu yang tidak terbatas. Jadi kita harus punya pengharapan yang besar. Jadi PR kita, hari ini kita dapat PR 3 hal. 1, ayo kita belajar memuliakan Tuhan. Bisa dengan memuji Tuhan, bisa dengan berdoa. Di diary disebutkan dengan melakukan kerahiman, kita sudah memuliakan Tuhan. Belajar memuliakan Tuhan. Kedua, kita juga perlu hening untuk merasakan kemuliaan Tuhan. Kita ada di dalam pelukan tangannya dan tangan Tuhan membawa kita masuk ke dalam hatinya. Bayangkan sukacita itu. Kita akan merasa bersukacita karena kita dikasihi, kita ada dalam genggaman Tuhan dan Tuhan mendekapkan kita dalam hatinya. Dan yang ketiga, kita punya PR berdoa buat mereka-mereka yang belum percaya. Kasihan, ya. Kita berdoa buat mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Belum percaya akan adanya hidup kekal. Kita melakukan ini semua justru untuk kita memperoleh hidup kekal. Kasihan sekali mereka yang harus hidup di dunia, tapi dia nggak percaya ada hidup kekal. Mari kita doakan mereka. Kita tutup ya dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas pengajaran pada hari ini. Engkau mengasihi kami Tuhan, kami tahu, dan Engkau selalu mau memberi yang terbaik untuk kami. Oleh sebab itu Tuhan, mampukan kami untuk belajar memuliakan Engkau, selalu bersyukur dalam segala hal, dalam hidup kami sehari-hari, dalam jatuh bangun kehidupan kami. Mampukan kami untuk bersyukur. Bapa, kami juga mohon rahmat-Mu supaya kami diberi juga waktu, interest untuk bisa hening di hadapan-Mu. Bisa merasakan kami dikasihi,
bisa merasakan kami ada dalam genggaman tangan-Mu, dan Engkau mendekapkan kami dalam hati-Mu, sehingga kami bisa merasakan sukacita yang juga dirasakan oleh Suster Faustina. Dan tumbuhkan niat kami Tuhan untuk berdoa buat mereka yang belum percaya akan kehidupan kekal. Jamahlah mereka Tuhan. Melalui doa kami persembahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu, semakin mendekati Engkau sehingga Engkau melimpahkan rahmat-Mu untuk mendekap mereka dan untuk menyadarkan mereka bahwa ada kehidupan kekal yang penuh sukacita, yang penuh dengan pujian dan kegembiraan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Putra-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman. Syukur kepadamu ya Allah, karena Engkau mengelilingi hidupku dengan perhatian-Mu yang mesra dan penuh kasih. Syukur kepadamu ya Allah, seluruh hidupku selalu menjadi ucapan syukur. Ya Allahku, kepadamu ku serahkan seluruh jiwa dan ragaku ini. Syukur kepadamu ya Allah, karena Engkau mengelilingi hidupku dengan perhatian-Mu yang mesra dan penuh kasih. Syukur kepadamu ya Allah, seluruh hidupku selalu menjadi ucapan syukur. Ya Allahku, kepadamu ku serahkan seluruh jiwa dan ragaku ini. Syukur kepadamu ya Allah, hidupku dengan perhatian-Mu yang mesra dan penuh